Setelah kalian melakukan templating, sekarang kita bakal bikin koneksi ke database dan juga menambahkan base URL di function. Nanti base URL bakal dijelasin ya. Pertama kita buka folder config, lalu ke db.php. Di sini kita buka kode PHP-nya, membuat variabel koneksi, terus membuat function, memanggil function mysqli connect. Nah, ini yang dinamakan dengan fungsi atau biasa disebut function atau method, jadi sama aja. Bagaimana ciri-ciri function? Function itu memiliki kurung seperti ini. Ya, jadi nama function diikuti dengan kurung buka kurung tutup. Buat apa sih kurung buka kurung tutup ini? Terkadang fungsi memerlukan data. Contohnya MySQL Connect ini dia butuh data hostname, username, password, dan nama database-nya. Jadi wajib kita isi nih. Oke, kita isi ya di dalam kurung ini. Boleh di enter. Dia butuh data hostname, kita kasih localhost, koma. Dia butuh username, kita kasih username MySQL kita yaitu root. Dia butuh password, kita kasih password defaultnya kosong. Nah, dia butuh nama database. Kita kasih nama PubStore tadi ya. Ini nama database-nya PubStore. Nah, gimana cara ngeceknya error atau enggak? Di index kan kita udah melakukan include ke DB ya. Jadi sebenarnya tinggal buka websitenya, terus di refresh aja. Kalau nggak terjadi apa-apa, artinya berhasil. Kecuali nama database-nya disalahin ya. Nah, dia bakal muncul error kayak gini. Sebenarnya error itu gampang kalau dicari ya, karena di sini udah dijelasin errornya adalah unknown database PubStore ya. Karena emang database-nya nggak ada. Bisa jadi penulisannya salah atau belum dibuat. Nah, kalau udah nggak ada error, artinya udah berhasil. Kita lanjut membuat base URL. Apa itu base URL? Saya analogikan base URL itu semacam rumah kita, di mana kita punya pintu masuk sebelum masuk ke ruangan-ruangan lainnya, seperti kamar tidur, kamar mandi, mungkin dapur, kamar kedua, kamar ketiga, dan lain-lain. Sebelum masuk ruangan itu, kita wajib masuk pintu utamanya dulu, baru kita bisa masuk ke ruangan lainnya. Nah, di website juga sama. Lebih baik untuk memanggil file, memanggil gambar, memanggil style, dan lain-lain, menggunakan pintu utamanya dulu, baru masuk ke file-file lainnya. Sebenarnya bisa aja kalian dari kamar ke dapur, dari kamar ke kamar mandi, dan lain-lain. Cuman kalau di website itu nggak efisien dan akan menyebabkan banyak masalah ke depannya. Kalau di website itu semuanya berawal dari pintu utamanya dulu. Di sini saya kasih contoh ya. Base URL itu kalau di website itu domain, di mana di sini contohnya adalah rumahku.com. Itu sebagai pintu depannya. Nah, misalkan ada kamar tidur nih. Nah, tetap kita harus lewat pintu utamanya dulu base URL-nya. rumahku.com/kamar tidur. Sama seperti ke dapur, kita harus lewat base URL-nya, lewat pintu depannya, baru slash dapur. Kayak gitu kurang lebih ya penjelasan. Setelah kalian memahami base URL, sekarang saatnya kita membuat base URL itu sendiri di PHP. Nah, umumnya base URL itu berbentuk function ya, di mana kita sudah punya file function.php. Di sini kita akan buat functionnya. Bagi kalian yang belum tahu fungsi, fungsi itu adalah kode yang dipakai berulang-ulang kali supaya tidak dibuat secara terus-menerus. Jadi kita bikin fungsi dan digunakan dimanapun. Makanya di index, di sini saya include function, karena fungsi itu justru untuk dipanggil dimanapun. Oke, contohnya di sini kita membuat fungsi. Caranya adalah tulis function, diikuti nama functionnya, kita pengen bikin base URL, diikuti kurung kurawal. Ini wajib kalian hafalin ya, kayak gini.
Apa bedanya membuat function dan menggunakan function? Kalau membuat function, awalnya itu ada function di sini. Beda dengan menggunakan. Menggunakan itu seperti kalian koneksi ke database seperti ini. Nggak ada function di depannya ya. Artinya kita menggunakan function. Sama halnya kalian menggunakan motor. Motor itu kan harus dibuat dulu sebelum kalian gunakan. Secara logika kita nggak bisa menggunakan sesuatu jika belum ada barangnya gitu kan. Logikanya gitu. Makanya kita bikin dulu fungsinya. Isinya apa sih? Isinya adalah return http localhost / nama folder kita, uji level underscore favstore. Oke, kalau mau lebih mudah sebenarnya kalian buka websitenya, kalian copy aja ini, terus kalian paste di dalam tanda petik. Kalau nggak mau salah ya. Nah, tapi slash di ujung ini dihapus saja. Jadi hanya seperti ini. Apa itu return? Return itu mengembalikan sebuah nilai, di mana kita mengembalikan sebuah string yang berisi teks. Teksnya adalah URL kita. Bisa kita praktekkan di sini echo base URL. Nah, ini kan kita menggunakan sebuah fungsi base URL. Echo itu untuk menampilkan ke layar. Nah, sekarang URL kita udah tampil di layar. Karena dengan fungsi return kita dapat mengembalikan sebuah nilai. Tanpa return, nilainya tidak akan tampil. Nah, seperti itulah fungsi return ya. Sebenarnya bisa aja kita pakai cara lain selain return, kita pakai echo. Tapi kalau udah ada echo di dalam fungsi, kita nggak perlu echo lagi di sini. Nah, hasilnya sama akan tetap tampil. Tapi saya biasa menggunakan return ya. Menggunakan return. Oke, sekian untuk membuat database dan juga membuat function. Ya, kita juga bikin base URL. Nanti akan ada fungsi-fungsi lainnya. Kita bakal lanjut nanti ya.